Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Asmita dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Bidang keilmuan saya di hukum keluarga Islam. Saya biasa dikasih mata kuliah salah satunya adalah hukum acara peradilan agama. Sekarang saya akan menyampaikan bahan pembelajaran hukum acara peradilan agama. Saya mengutip salah satu tokoh yaitu Wirjana Purwodjodikoro yang menjelaskan tentang hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama. Menurut Wirjono, hukum acara perdata itu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana seseorang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Itu hukum acara perdata. Artinya dia ada timbal balik. Kemudian hukum acara peradilan agama itu bagaimana cara seorang bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hakim berjalan sebagaimana mestinya. Itu juga hampir sama ya untuk dari sisi pengertiannya. Hanya saja beda wilayah hukumnya. Kemudian pengertian peradilan agama. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Nanti perkara-perkara tertentu juga saya sampaikan. Perbedaan hukum acara peradilan agama dan hukum acara perdata dari jenis perkaranya. Kalau perdata umum, dia bisa tentang sengketa tanah, tentang hutang piutang, tentang sewa menyewa, kemudian tentang waris pun bisa, perkawinan juga bisa, hanya saja keberlakuannya itu semua agama bisa masuk di perdata umum dan hukum acaranya. Kemudian kalau hukum acara peradilan agama dia khusus. Nah, ini kekhususan yang dimiliki oleh hukum acara oleh pengadilan agama ya. Jadi hukum acara peradilan agama ini jenis perkaranya perdata khusus. Ada 9 kasus yang diselesaikan, nanti juga saya sampaikan. Kemudian keberlakuannya hanya untuk yang beragama Islam saja, non-muslim tidak bisa masuk ke pengadilan agama untuk beracara ya. Kemudian asas-asas hukum acara peradilan agama. Asas-asas hukum acara peradilan agama kalau secara umum mungkin banyak asas-asasnya ya. Banyak sekali, tapi saya ambil beberapa saja. Yang pertama ada personalitas keislaman. Personalitas keislaman itu artinya para pihak yang berperkara di pengadilan agama harusnya beragama Islam. Kemudian peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Artinya tidak boleh ada intervensi dari pihak lain. Hakim bersifat menunggu. Kemudian hakim bersifat pasif dan bisa bersifat aktif. Kemudian persidangan bersifat terbuka untuk umum. Mendengar kedua belah pihak, beracara dikenakan biaya sederhana cepat dan biaya ringan. Ini asas-asas hukum acara peradilan agama. Sumber hukum acara peradilan agama itu ada dua, ada formil dan material. Yang saya sampaikan di sini formil ya yang digunakan oleh pengadilan umum juga. Ada HR, ada RBG, ada RV, Inpres, ada SEMA, kemudian ada undang-undang dasar, jurisprudensi, kemudian ada doktrin, ada hukum adat, itu sumber hukum acara peradilan agama secara formilnya. Nah, kalau materialnya, hukum acara peradilan agama menggunakan sumber hukum Al-Quran dan hadis, turunannya ke kompilasi hukum Islam, kemudian nanti ada undang-undang peradilan agama juga, yang terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian kompetensi peradilan agama itu juga ada dua. Kompetensi itu adalah kekuasaan atau kewenangan daripada pengadilan agama itu sendiri. Nah, kompetensi pengadilan agama itu ada dua. Yang pertama ada kompetensi absolut, ada kompetensi relatif. Kalau absolut ini kita bedakan dulu ya, absolut ini kompetensi dari sisi jenis perkaranya. Kalau relatif itu dalam wilayah hukumnya, konteksnya. Nah, sekarang saya jelaskan untuk absolut dulu. Kompetensi absolut ini terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, juntunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ada 9 kasus yang diselesaikan oleh pengadilan agama. Yang pertama ada perkawinan, ada waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ada 9 kasus yang diselesaikan oleh pengadilan agama. Sampai detik ini pun sama. Itu ya. Kemudian kompetensi relatif. Kalau relatif tadi berbicara masalah wilayah hukum. Jadi saya contohkan kalau misalnya ada kasus perceraian, menikahnya di Palembang, kemudian ingin bercerainya di Prabu Muli itu tidak bisa karena bukan wilayah hukum Prabu Muli atau pengadilan agama Prabu Muli. Maka pengajuan perkaranya bisa saja nanti akan ditolak gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
mudah-mudahan bisa tercerahkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.